Full tutorial cara bongkar pasang silinder blok Yamaha Jupiter atau Vega R dengan kendala ngebul. Siapa tahu kalian mau bongkar pasang sendiri, tinggal disimak sampai selesai biar paham apa saja yang perlu diganti. Lanjut bongkar bodi-bodinya. Lalu lanjut bongkar blok. Pertama-tama kita lepas tutup magnet menggunakan tang. Lalu lanjut lepas tutup gigi sintrik menggunakan kunci T10. Lalu kita lanjut lepas tutup setelan klep menggunakan kunci 24. Kemudian kita lanjut, lepas baut gigi sintrik menggunakan kunci T12 sambil kita ganjal dari magnet menggunakan kunci 17. Lalu lanjut lepas tonjokan tensioner menggunakan kunci L5. Lalu lanjut lepas gigi sintrik tinggal dicongkel saja menggunakan obeng min. Kemudian kita lanjut lepas mur baut blok menggunakan kunci 12. Lalu kita lanjut lepas baut blok samping menggunakan kunci T8. Setelah itu kita lanjut lepas blok headnya. Perhatikan teman-teman pada ruang bakar basah, jadi bisa kita pastikan kompresi bocor. Kemudian kita lanjut lepas lidah tensioner, lalu lanjut lepas blok pistonnya. Pertama-tama kita pasang ring piston. Jadi seperti ini, cara pasang ring piston. Pertama-tama kita pasang ring oli yang bergerigi, dipasang berada di posisi in. Lalu lanjut pasang ring bilas yang tipis. Kemudian kita lanjut pasang ring bilas yang tipis lagi. Lalu kita lanjut pasang ring kompresi kedua. Untuk ring kompresi kedua yang hitam pekat, sisi permukaannya yang tajam. Kemudian kita lanjut pasang ring kompresi pertama yang paling atas. Untuk ring kompresi pertama, sisi permukaannya yang tumpul. Jadi seperti itu cara pasang ring piston, sangat mudah dipahami. Setelah pemasangan ring piston, kemudian kita lanjut proses pemasangan. Perhatikan teman-teman untuk tanda panah pada piston menghadap ke bawah, jangan sampai terbalik, harus tepat. Lalu lanjut pasang klip piston. Untuk pemasangan klip piston cukup mudah, tinggal kita masukkan ujungnya dulu, kemudian kita tekan menggunakan obeng. Pastikan
Klip piston harus benar-benar masuk kedudukannya supaya tidak bisa lepas. Kemudian kita lanjut pasang packingnya. Jangan lupa ball sendernya ada 2. Lalu lanjut pemasangan blok piston. Pertama-tama kita kasih pelumas dulu supaya lebih mudah saat pemasangan. Untuk pemasangan piston pada silinder blok, kita masukkan bawahnya dulu, lalu tinggal kita tekan atasnya. Kalau udah masuk setengah, kemudian kita lanjut pasang rantai ketengnya. Setelah pemasangan blok piston, lalu kita tes perputaran piston harus lancar seperti ini. Lalu kita bersihkan sisa-sisa olinya. Lalu lanjut pasang lidah tensioner. Kemudian kita lanjut rakit komponen blockhead. Pertama-tama kita lepas seal clamp-nya menggunakan tang. Lalu lanjut pasang klipnya. Pertama-tama kita kasih pelumas dulu pada batang klip untuk pemasangan klip. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, kompresi bisa bocor, klip bisa bengkok. Jadi untuk klip yang besar dipasang di posisi in lubang manipul. Untuk klip yang kecil dipasang di posisi X lubang knalpot. Kemudian kita lanjut pasang ring bantalan per klip bagian X. Lalu lanjut pasang ring bantalan per klep bagian in. Kemudian kita lanjut pasang seal klep bagian in. Pertama-tama kita kasih pelumas dulu supaya lebih mudah saat pemasangan. Cara pemasangannya tinggal kita tekan sampai benar-benar masuk sampai mentok. Kemudian kita lanjut pasang seal klep bagian X. Lalu lanjut pasang pentemplar bagian in menggunakan baut 12. Lalu lanjut pasang templar untuk bagian in. Kita paskan pada lubang P-nya. Kalau udah pas lalu kita masukkan P-nya sampai mentok. Untuk lubang templar agak sempit. Untuk pemasangannya kita miringkan dulu supaya bisa masuk. Lalu tinggal kita paskan. Lalu lanjut tinggal kita pukul sampai mentok. Setelah udah mentok, kemudian kita pastikan templar harus lancar seperti ini. Jangan sampai seret. Kemudian kita lanjut pasang pentemplar bagian X. Lalu lanjut pasang templar bagian X. Kemudian kita paskan lubang pennya. Kalau udah pas tinggal kita masukkan pennya sampai mantok. Kemudian kita cek templar harus lancar seperti ini, jangan sampai seret. Singkat cerita, kita lanjut pasang noken AS. Untuk pemasangan noken harus dalam posisi top. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Setelah kita pasang noken AS, harus bisa bebas gerak. Kemudian kita lanjut pasang plat tahanan, lalu lanjut pasang bautnya, lalu kencangkan menggunakan kunci L5.
Setelah kita kencangkan lalu kita tes noken as harus lancar, jangan sampai seret. Kemudian kita lanjut setel klep bagian X pertama-tama kita kendorkan dulu. Lalu putar baut setelan klep sampai mentok. Kalau udah mentok lalu kita kendorkan sedikit saja, jangan sampai kekencangan harus bisa goyang kanan kiri. Kemudian kita lanjut, setel klep bagian incarannya sama kita kendorkan dulu, lalu kita putar baut setelan klep sampai mentok. Kalau udah mentok, kita kendorkan sedikit. Oh iya teman-teman, untuk celah setelan klep in dan X berbeda. Untuk setelan klep bagian X harus lebih kendor, lalu untuk klep bagian in sedikit lebih kencang, tapi jangan kekencangan kira-kira saja. Kalau mau lebih mudah untuk setel klep, kalian bisa pakai alat Fuller buat setel klep karena udah ada ukurannya jadi lebih gampang. Untuk ukuran celah klep Yamaha Jupiter untuk bagian in pakai 0,8, untuk ukuran celah klep bagian X 0,10. Singkat cerita kita lanjut pemasangan blockhead. Jangan lupa bos enternya ada 2 teman-teman. Lalu lanjut pasang ringnya. Lalu lanjut pasang murnya. Kemudian lanjut pasang baut samping. Lalu kita lanjut kencangkan secara menyilang menggunakan kunci sok 12. Kemudian kita lanjut kencangkan baut samping menggunakan kunci T8. Singkat cerita kita lanjut pemasangan. Lalu kencang kanan menggunakan kunci 10. Kemudian kita lanjut pasang tonjokan tensioner. Lalu lanjut pasang baut-bautnya, lalu kencangkan menggunakan kunci L5. Kemudian kita lanjut pasang pipa udara selang hawa blockhead. Kemudian kita lanjut pasang selang pipa, lalu lanjut pasang klipnya, lalu lanjut pasang baut-bautnya. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10. Lalu lanjut pasang selang hawa mesin. Kemudian kita lanjut pasang businya. Untuk pemasangan busi jangan sampai miring. Lalu kencangkan secukupnya saja. Lalu lanjut pasang penutup setelan klep, lalu kencangkan menggunakan kunci 24. Singkat cerita, kemudian kita lanjut pasang gigi sintrik. Untuk pemasangan gigi sintrik harus dalam posisi top. Untuk posisi top magnet, ada garis lurus di bawah huruf T, harus sejajar dengan tanda panah pada blok yang sudah saya kasih tanda, supaya mudah dipahami. Untuk posisi top gigi sintrik, ada garis lurus pada gigi sintrik, harus sejajar dengan tanda panah pada blok head. Langsung saja kita proses pemasangan. Jadi seperti ini caranya, teman-teman, kita paskan menggunakan obeng min. Kalau udah sejajar, kemudian tinggal kita paskan lubang cantolan gigi sintrik. Lalu lanjut pasang bautnya, lalu kencangkan menggunakan kunci T12. Sambil kita tahan dari magnet menggunakan kunci 17, supaya saat kita kencangkan tidak ikut berputar.
Setelah kita kencangkan baut gigi sintrik, lalu kita lanjut putar ke kiri menggunakan obeng min setelan tonjokan. Tensioner nanti otomatis langsung menekan sendiri. Kemudian kita lanjut pasang tutup gigi sintrik, lalu lanjut pasang bautnya. Untuk tutup, setelan klep bagian atas jangan dipasang dulu. Nanti kita cek sirkulasi oli naik atau enggak, jadi wajib kita cek dulu. Lalu kencangkan menggunakan kunci L5. Kemudian kita lanjut pasang selang otomatis manipul. Kemudian kita lanjut pasang tutup magnet, lalu kencangkan menggunakan ring yang lebar. Untuk proses pemasangan tutup magnet, wajib pakai ring. Kalau pakai obeng nanti bisa rusak seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu tutorial cara merakit mesin Yamaha Jupiter Z atau Vega R. Cukup sekian, terima kasih, ditunggu tips selanjutnya.